Terin. Ti, kamu kenapa? Kok aku lihat kayak ngos-ngosan gitu sih? Iya, nggak tahu nih akhir-akhir ini aku sering banget sesak nafas, apalagi naik tangga gini ya. Oh, kamu sering ngerasain gitu ya akhir-akhir ini? Kenapa nggak bilang dari kemarin? Awalnya sih cuma capek aja, tapi akhir-akhir ini kayak makin sering. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit yang biasanya aja yuk. Boleh deh, rasanya udah mulai gak nyaman juga ini. Udah yuk. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Perkenalkan saya Perawat Anjar Pramudita. Mbak bisa panggil saya Perawat Anjar. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 nanti ya. Sebelumnya bisa saya tahu ini dengan Mbak siapa? Saya Tia, nurse. Saya Rimana, keluarganya. Baik, Mbak Tia hari ini ada keluhan apa Mbak? Saya akhir-akhir ini sering sesak, nurse, jadi saya konsul ke sini. Iya, Nurse, dia juga semalam itu nggak bisa tidur soalnya nafasnya kayak pendek-pendek gitu. Oh iya baik. Untuk sesak nafasnya itu terjadi kapan aja Mbak? Kalau lagi istirahat itu aja muncul, apalagi kalau lagi naik tangga itu rasanya kayak udara itu nggak cukup masuk, mas. Oh ya baik. Tadi saya juga sudah membaca ya terkait rekam medis Mbak Tia. Untuk kondisi sesak nafas yang dialami ini memang sering terjadi ya pada pasien dengan masalah jantung seperti Mbak Tia. Tapi tenang saja Mbak, nanti saya akan mengajarkan satu tindakan yang bisa membantu untuk mengurangi keluhan yang Mbak Tia alami ya. Mungkin sebelum itu saya izin untuk memeriksa kondisi Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak, saya izin periksa dulu ya. Baik. Untuk frekuensi nafas Mbak Tia itu 22 kali per menit, kemudian saturasi oksigennya di 95%. Itu termasuk aman ya Mbak, tapi nanti saya akan tetap ajarkan tindakannya untuk membantu Mbak Tia merasa lebih nyaman ya. Mungkin saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah Mbak Tia, Mbak Rima, di sini saya mau memperkenalkan satu terapi sederhana ya yang nanti bisa membantu mengurangi sesak nafas yang Mbak Tia alami. Itu namanya terapi handheld fan atau terapi kipas genggam. Untuk alatnya itu cuma kipas aja ya, Nurse? Iya betul banget Mbak Rima, bahkan kipasnya juga yang biasa kita pakai sehari-hari ini loh. Emang kipas itu bisa untuk mengurangi sesak napas, Nurse? Bisa Mbak Rima. Nah bahkan sekarang sudah banyak penelitian yang membahas bahwa kipas genggam ini efektif untuk mengurangi sesak napas seperti yang dialami oleh Mbak Tia ini. Nah cara kerjanya juga sederhana, nanti kipas akan dinyalakan dengan jarak 5-10 cm di arah wajah. Kemudian angin dari kipas ini akan mengenai area wajah di tulang pipi atas ini dan area hidung. Nah nanti angin segar itu yang akan menstimulasi saraf sehingga tubuh akan merasa lebih lega ya dalam bernafas seperti itu. Oh, jadi bukan karena nambah oksigennya ya, nurse? Betul sekali Mbak Tia, bukan karena oksigen, tapi karena adanya stimulasi dari angin yang dipancarkan oleh kipas ini kepada syaraf di area wajah kita, sehingga nanti akan menciptakan rasa nyaman dan lebih lega pada saat bernafas. Seperti itu. Mungkin kita bisa masuk di tindakannya ya. Untuk tindakannya kita lakukan di sini saja ya kali Mbak Tia. Untuk waktunya mungkin akan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Tia bersedia dilakukan sekarang? Ya, bersedia, saya juga penasaran rasanya bagaimana. Baik, bisa dipegang Mbak. Nah, arahkan dengan jarak sekitar 5-10 cm di arah depan wajah Mbak Tia. Kemudian bisa Mbak Tia nyalakan kipasnya Mbak. Nah, Mbak Tia bisa bernafas secara perlahan ya seperti biasa melalui hidung atau mulut. Lakukan tindakan ini sekitar 5-10 menit ya Mbak. Ya, nurse, agak adem rasanya, nurse. Jadi mama saya jadi lebih lega. Iya, kamu kelihatan lebih rileks sih. Nah, baik. Untuk tindakannya ini biasanya dilakukan selama 5-10 menit ya. Tidak usah terburu-buru Mbak, nikmati saja prosesnya ya. Kenapa seperti biasa ya. Gimana Mbak perasaannya sekarang? Jadi lebih lega, nurse. Nah, memang 1-2 menit pertama tindakan itu biasanya sudah terlihat ya efek dari tindakan ini. Nah, seperti Mbak Tia sekarang mungkin sudah merasa lebih lega ya Mbak? Ya, nurse.
Oh baik nurse, berarti kalau misalnya dia tiba-tiba sesak bisa langsung digunakan ya nurse? Bisa banget Mbak Rima, tapi balik lagi ya, kita tetap butuh tindakan medis. Nah, apalagi jika sesak nafas yang Mbak Tia alami itu semakin sering dan tarikan nafasnya semakin berat. Untuk tindakan ini mungkin hanya sebagai terapi pelengkap saja ya dari tindakan medis seperti itu. Baik nurse. Baik Mbak Tia, tindakannya telah kita laksanakan ya tadi. Kalau begitu saya izin cek kondisi Mbak Tia kembali ya. Baik, untuk frekuensi nafas Mbak Tia itu di 20 kali per menit, artinya ada perbaikan ya dari sebelumnya. Untuk Mbak Tia sendiri gimana Mbak rasanya setelah kita melakukan tindakan tadi? Rasanya jauh lebih enak nurse, napas saya jauh lebih plong. Iya kelihatan banget wajahnya lebih lega. Alhamdulillah, berarti Mbak Tia cocok ya dengan tindakan ini, nanti bisa diterapkan mungkin di rumah. Alhamdulillah, terima kasih ya nurse. Ternyata sederhana ini bisa bantu banget untuk napas di rumah. Iya Mbak Tia, sama-sama. Yang penting Mbak Tia bisa merasa nyaman. Nanti pokoknya kalau ada apa-apa atau sesak nafasnya kembali berulang, kemudian tarikan nafasnya lebih berat seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah Mbak Tia bisa kontrol kembali ke rumah sakit. Mungkin nanti selama di rumah Mbak Rima bisa bantu juga untuk Mbak Tia menjalankan terapi tadi. Baik, terima kasih ya nurse, terima kasih banyak. Teknik yang nurse ajarkan tadi itu sangat membantu Tia. Dan nanti saya akan bantu Tia untuk menerapkan teknik yang kipas genggam tadi yang telah nurse ajarkan kalau dia mengalami sesak nafas. Baik, sama-sama ya Mbak Rima dan Mbak Tia. Kalau begitu nanti saya akan jadwalkan terkait pertemuan berikutnya ya untuk kontrol rutin Mbak Tia. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada sih. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih nurse.